Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 6 September 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, bacaan ini sangat cocok dan pas untuk kita di masa pandemi ini. Saya kutipkan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Dan kalau kita merenungkan saat masa pandemi ini, banyak orang yang tidak banyak berbuat apa-apa, banyak orang yang tidak ngapa-ngapain, namun ngamat-ngamati orang, melihat orang. Dan sungguh dia mengamati, dia tidak berbuat apa-apa, namun banyak omong, kritik sana, kritik sini, padahal dia tidak berbuat apa-apa. Kira-kira ada enggak di sekitar kita ini seperti dalam negara kita? Maaf ya, banyak partai tidak berbuat apa-apa, bahkan sungguh tidak nampak kepedulian saat pandemi ini. Namun apa yang terjadi? Banyak partai, banyak omong, banyak kritik sana, banyak kritik sini, padahal tidak banyak berbuat sesuatu. Bahkan di saat krisis, saat dimana orang diundang untuk peduli, sudah tidak peduli, tidak ngapa-ngapain, banyak omong, banyak kritikan. Luar biasa, ini sungguh cocok seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat. Maka dari itu, mari kita renungkan kehidupan kita agar hidup kita tidak seperti orang Farisi, ahli Taurat yang hadir di zaman ini, di masa pandemi ini. Untuk itu, mari kita belajar. Yang pertama, sadar diri. Sadar, aku ini bisa apa? Kalau belum bisa apa-apa, kalau tidak berbuat apa-apa, mbok sadar. Tidak usah banyak kritik sana, kritik sini. Daripada kita hanya tong kosong, bunyinya nyaring. Dan yang kedua, mari kita belajar. Belajar untuk peduli, belajar untuk mengasihi, agar hidup kita yang lemah ini bisa jadi berkah.
Dan semoga itu terjadi dalam diri kita. Yang ketiga, action. Kita pintar, cerdas dalam bicara, namun dalam action, maka ada ungkapan, orang pintar belum tentu kreatif, namun orang kreatif biasanya pintar. Nah, semoga kita pun mau mewujudkan action, berbagi, mengasihi, peduli. Karena apa? Kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Dan semoga hidup kita makin bermakna karena tidak hanya bicara, namun berkarya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.